Suryane sampun surup dinane mangkin mupet wis rawuh peteng ana kesinamian uputan pekarian saliang tusana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom, selamat malam untuk kita semua. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di malam ini untuk menjadi pedoman bagi kita untuk terus melangkah. Karena itu, sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kesempatan hidup, untuk nafas kehidupan, untuk berkat Tuhan yang boleh kami rasakan. Karena itu ya Tuhan, kami bersyukur, memuji, menyembah Engkau Tuhan, dan kami menyatakan syukur kami hanya kepadamu, karena Engkaulah Allah satu-satunya dalam hidup kami. Ya Bapa, kini kami akan mendengarkan suara firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menempati hati dan pikiran kami agar kami dapat membaca dan melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang diambil dari 2 Yohanes pasal 1 ayat 6a. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, akhir-akhir ini kita diperhadapkan dengan kenyataan hidup yang selalu berubah, kenyataan hidup yang datang silih berganti. Bukan hanya cuaca yang berubah, tetapi ada berbagai fenomena sosial, fenomena ekonomi, politik, dan digital yang terus berubah dari waktu ke waktu. Ada berbagai persoalan dan tantangan yang datang menghantui kehidupan kita, tetapi kita bisa masih melewatinya, kita dapat menjalaninya, dan kita ada sampai saat ini. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, bagi kita semua itu terjadi karena anugerah Tuhan, itu karena kasih sayang Tuhan, itu karena penyertaan Tuhan yang luar biasa atas hidup ini. Tetapi itu juga bukti bahwa kita patut pada perintah atau aturan, kita patut pada nilai-nilai hidup yang baik. Tetapi semua ada karena kuasa Tuhan. Andaikan kita berjalan di tengah jalan, bisa saja kita mengalami kecelakaan. Atau andaikan kita makan atau minum sembarangan, bisa saja kita mengalami sakit. Atau ketika kita selalu bekerja dan tidak mengenal istirahat, maka kita bisa juga sakit. Ini tandanya bahwa kita manusia pun patut pada aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan kita. Akibat dari ketidakpatuhan, ketidaktaatan, akibat ketika kita tidak menuruti firman, maka
bisa berakibat fatal dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saya melihat ada dua hal dari teks ini, yaitu bagaimana manusia harus menaati perintah Tuhan, patuh taat pada perintah Tuhan, sebab Dialah Allah kita, Allah penyelamat, Dialah sumber kehidupan. Jadi kita manusia harus tunduk, harus patuh, harus taat, harus setia kepadanya. Jika kita tidak setia, maka hidup kita ini adalah sia-sia. Hal yang kedua dari bagian teks ini, yaitu bagaimana kasih itu diimplementasikan dalam hidup yang merupakan perintah Tuhan bagi kita. Rasul Yohanes dalam suratnya menekankan bahwa kasih itu adalah hidup menurut perintah Tuhan. Ini sebuah ujian akan kasih manusia kepada Allah, yakni kepatuhan kepada Allah Pencipta. Dan salah satu wujud kepatuhan kepada Allah adalah bagaimana kita hidup mengasihi sesama manusia. Bangsa Israel melalui hukum Taurat, mereka harus menata kehidupan sekaligus membuat mereka bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, kasih harus menjadi dasar, menjadi standar, menjadi pedoman, menjadi acuan bagi kehidupan kekristenan kita. Kekristenan kita tidak diukur dari kehebatan seseorang. Kekristenan kita tidak diukur dari kepintaran, kelihayan untuk menguasai isi firman, tetapi dari bagaimana seseorang mampu menerapkan nilai-nilai Alkitabiah itu dalam kehidupan nyata, dan yang terutama adalah bagaimana mengimplementasikan kasih itu. Kasih itu bukan sekedar masalah perasaan bagaimana mengasihi, tetapi kasih itu adalah tindakan yang tulus dari hati untuk melakukan perintah Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, 1 Yohanes 4 ayat 21 mengatakan, barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Kasih Tuhan itu tidak terbatas bagi kita, dan kasih Tuhan itu terus mengalir atas hidup kita. Karena itu marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita hidup di dalam kasih dan hidup untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya dengan kita mampu mengasihi satu dengan yang lain, kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kekal kudus, kami bersyukur untuk sapaan firman-Mu bagi kami di saat ini. Kami mohon kuasa-Mu memampukan kami untuk terus taat dan setia menuruti firman-Mu, dan mampu untuk menyatakan kasih Tuhan dalam sepanjang hidup ini. Tanpa kuasa-Mu yang menguatkan dan memampukan kami tak mampu untuk melakukan apa-apa. Terima kasih Bapa, jadikan kami menjadi berkat bagi orang lain, agar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.